Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan hasil makalah saya yang berjudul PPh Badan. Untuk memenuhi tugas 10 mata kuliah perpajakan 2 dengan dosen pengampu Dr. Wimi Eka Putra SMSI CIKNR. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Udet Ulati Mukhtar, NIM C1 channel 20111, R10 Akuntansi, mahasiswi program studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Jambi. Materi yang akan kita pelajari yang pertama, subjek PPh Badan, objek PPh Badan, nama pembuku, dan tarif PPh Badan. Sebelum memasuki materi, ada baiknya kita mengetahui dulu apa itu PPh Badan. Kata badan diartikan sebagai kumpulan individu atau kesatuan yang melakukan kegiatan usaha bersama. Bentuk dari badan sendiri itu cukup beragam, ada CV, koperasi, PT, BUMN, dan lain sebagainya. Sedangkan pajak penghasilan itu adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan wajib pajak dalam 1 tahun. Jika pajak penghasilan badan atau PPh Badan adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan dari badan usaha. Untuk menghitung penghasilan kena pajak bagi wajib pajak badan yaitu melalui proses menghitung penghasilan selama setahun, mengurangi dari biaya-biaya dan biaya yang tidak dapat dikurangi. Beberapa jenis pajak badan yang dikenakan dalam wajib pajak badan itu diatur dalam ketentuan pajak penghasilan yaitu PPh pasal 21/26, PPh pasal 23/26, PPh final, PPh pasal 25, PPh pasal 29, PPN, dan PPNBM. Yang pertama itu subjek PPh Badan. Subjek PPh Badan merupakan badan usaha yang diberikan kewajiban untuk membayar pajak dalam periode bulan atau tahun yang disetor ke kas negara. Subjek badan undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan atau UU KPU. Di sini badan usaha menjadi subjek atas pajak penghasilan badan. Contohnya itu ada badan berupa firma, PT, CV, BUMN, BUMD, koperasi, BUT, dana pensiun, yayasan, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua itu ada objek PPh Badan. Objek PPh Badan adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh badan. Penghasilan sebagai objek PPh dalam pasal 4 ayat 1 Undang-Undang PPh diantaranya yang pertama ada laba usaha, royalti, hadiah penghargaan, selisih kurs valuta asing, penghasilan usaha syariah, dividen, keuntungan penjualan ataupun pengalihan harta, ada sewa bunga diskonto, premium, imbalan atas pengembalian utang, lalu ada penghasilan terkait pemanfaatan aset selain tanah maupun transfer jasa juga bangunan, dan surplus Bank Indonesia. Yang ketiga itu ada norma perhitungan. Norma pembukuan. Untuk tujuan perpajakan, pembukuan dengan stempel dapat diselenggarakan oleh wajib pajak tertentu, yaitu wajib pajak badan yang memiliki peredaran bruto dan usaha yang tidak melebihi 4.800.000.000 dalam 1 tahun pajak. Stempel kas merupakan suatu metode penghitungan yang didasarkan pada transaksi secara tunai dengan ketentuan. Yang pertama, penghasilan diakui apabila telah diterima secara tunai dalam 1 tahun pajak, dan biaya diakui apabila benar-benar telah dibayar secara tunai dalam 1 tahun pajak. Lalu selanjutnya ada tarif PPh Badan. Tarif PPh Badan itu terbagi atas 3, di mana penurunan tarif PPh Badan itu untuk perusahaan TBK dengan berdasarkan tarif umum PPh Badan sebesar 25%, dan juga mendapatkan penurunan dengan tarif khusus sebesar 5%. Lalu untuk penurunan tarif PPh Badan untuk peredaran bruto tertentu dikenakan tarif 50% dikali 25%, sedangkan untuk kena pajak sisanya itu dikenakan 25%. Untuk PPh Badan terutang yang berbentuk perseroan terbuka, itu untuk wajib pajak yang merupakan badan yang berbentuk perseroan terbuka atau PT akan mendapatkan penurunan tarif PPh 5% yang lebih rendah. Jadi ada ketentuan terbaru, di mana mulai tahun 2020 hingga tahun 2021 pemerintah melakukan pengurangan tarif PPh Badan menjadi 22% dan akan menjadi 20% pada tahun 2022. Dan untuk perseroan terbuka itu akan mendapatkan 3% dari tarif tersebut. Jadi yang saya sebutkan tadi 25% itu diubah sesuai dengan tahunnya, itu tahun sekarang 2022 jadi sebesar 20%. Lalu untuk pengurangan untuk perseroan terbuka atau PT itu menjadi 3%. Jadi kesimpulannya adalah pajak penghasilan badan atau PPh Badan itu adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh wajib pajak badan dalam suatu tahun pajak. Subjek PPh Badan ini merupakan badan usaha yang diberikan kewajiban untuk membayar pajak dalam periode bulan atau tahun yang disetorkan ke kas negara. Subjek Badan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan atau UU
KUP. Contohnya itu adalah PT, CV, UMD, UMN, dan lain sebagainya. Objek PPh badan itu adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh badan. Penghasilan sebagai objek PPh dalam pasal 4 ayat 1 Undang-Undang PPh contohnya itu adalah laba usaha, royalti, dividen, dan lainnya. Pembukuan dengan saldo kas dapat diselenggarakan oleh wajib pajak tertentu, yaitu wajib pajak badan yang memiliki peredaran bruto dari usaha yang tidak melebihi 4.800.000.000 dalam satu tahun pajak. Tarif dalam pasal 17 ayat 2A itu secara umum wajib pajak badan dalam negeri dan BUT dikenakan sebesar 25%. Itu seperti yang saya bilang tadi, ada ketentuan baru di mana tahun 2022 itu menjadi 25%, disesuaikan dengan tahunnya. Sekian presentasi dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Jika ada yang ditanyakan saya persilahkan. Saya Rini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.